anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik bukan? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Dan setelah berdoa, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Nah, hari ini kita masuk tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 5. Mari anak-anak, kita mulai belajar dengan semangat ya. Ya, pasti kalian masih ingat kan pelajaran minggu kemarin tentang sistem pencernaan pada manusia. Di sini ibu akan meminta dari salah satu kalian untuk membacakan cerita di bawah ini. Terima kasih. Benar sekali, untuk hidup sehat sangat diperlukan makanan sehat dan olahraga yang cukup, juga lingkungan yang bersih. Makanan, olahraga, juga lingkungan itu semua untuk menjaga tubuh kita rentang dari penyakit. Sekarang kalian buka buku kalian halaman 73. Di situ ada percakapan antara Lani dan Dayu yang sedang membicarakan tentang gangguan sistem pencernaan. Nah, sekarang kalian bisa membagi beberapa kelompok. Di sini kan ada 20 siswa. Ya, jadi kalian bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya terdiri dari 5. Diskusi tentang apa saja sih gangguan penyebab sistem pencernaan untuk mengisi peta konsep tersebut. Nah, di sini ada peta konsep ya. Di halaman 73 tadi kan ada peta konsep. Nah, ini diisi. Ibu akan bercerita sedikit tentang apa saja sih penyebab gangguan pencernaan. Nah, yang pertama itu kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Itu contohnya makanan-makanan kotor. Jadi kita harus banyak makanan yang bersih. Yang kedua, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar. Nah, siapa di sini kalau ingin buang air besar selalu ditunda-tunda? Itu tidak boleh ya, karena bisa merusak alat pencernaan kita. Nah, yang ketiga, kurangnya mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Jadi kalian harus banyak-banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan dikurangin makanan yang instan-instan. Tetapi kalian suka bukan dengan makanan instan, padahal itu tidak menyehatkan. Nah, yang keempat adalah pola makan yang tidak teratur. Nah, jadi kita kalau makan itu harus teratur. Sebelum kita sekolah, kita sarapan terlebih dahulu. Siang pulang sekolah, kita makan lalu beristirahat. Nah, malam sebelum kita tidur, kita juga harus makan malam. Nah, yang kelima adalah kekurangan vitamin C. Biasanya kalau kekurangan vitamin C ini kekurangan asupan buah-buahan. Nah, yang keenam, terlalu banyak mengkonsumsi gula. Nah, ini makanan yang manis-manis harus kalian kurangi. Nah, kalau kita sering melakukan hal-hal yang baru ibu ceritakan barusan ini, pasti kita rentang terhadap penyakit emah, diare, juga kolera. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya? Dan yang pertama, penyakit MAH. Nah, kita akan belajar cara pencegahan dari penyakit MAH. Cara pencegahannya, kita harus mengurangi makan makanan yang bersifat asam, tidak boleh telat makan, dan harus banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, sekarang diare. Diare juga dapat terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding, usus besar, atau kolon. Fase penderita diare itu berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya, gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol, sehingga laju makanan meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Namun, apabila fases yang dikeluarkan bercampur dengan darah dan
nanah, kemudian perut terasa mulas, maka gejala tersebut dapat menjadi bertanda penyakit disentri. Nah, disentri itu kita sering buang air besar terus menerus. Yang kedua, orang yang mengalami MAH memiliki ciri-ciri rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kambung. Gangguan ini disebabkan meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Cara pencegahannya bagaimana sih? Nah, cara pencegahan penyakit MAH ini dengan mengurangi makan makanan yang bersifat asam, pola makan, serta konsumsi buah dan sayur. Kolera adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Nah, gejala dan tanda-tanda kolera apa aja sih? Yang pertama, diare yang biasanya disertai dengan bintik-bintik putih, disertai muntah dan tekanan darah menurun. Nah, itulah anak-anak contoh dari penyakit gangguan pencernaan. Maka dari itu kita harus selalu berhati-hati dalam memilih makanan dan selalu menjaga kebersihan juga pola makan kita. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.